Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saat ini kita mau sama-sama bersyukur. Kalau lagi-lagi Tuhan berikan kesempatan untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Itu bukan dengan kuat dan gagah kita, amin. Tapi itu semua karena anugerah dan kasih karunia-Nya. Saya mau seberapa kita yang ada di tempat ini, seberapa kita yang rindu untuk datang dan menyembah kepada Tuhan. Kita mau sama-sama percaya bahwa Dia Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia Allah yang tidak pernah gagal. Dia Allah yang selalu memberikan yang terbaik buat kehidupan kita. Yang sama-sama percaya angkat tangannya di hadapan Tuhan saat ini. Kita mau katakan, Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Naikkan syukurmu di hadapan Dia saat ini. Naikkan pujian syukurmu di hadapan Tuhan saat ini. Bahwa Dia Allah yang tidak akan pernah gagal di dalam seluruh kehidupan kita. Semua rancangannya dan rencananya selalu ya dan amin. Haleluya. Kita sama-sama datang pada Tuhan. Bapak terima kasih buat kesempatan ini. Kami kembali bersyukur Tuhan. Kami boleh ada di hadirat Tuhan. Kami boleh merasakan damai sejahtera dan sukacita. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Tenggelamkan kami lebih lagi dalam hadirat-Mu. Kami ingin datang memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh sukacita dan sorak-sorai. Sebab Engkau Allah, Raja segala raja yang layak terima pujian dan kemuliaan. Bagi nama Tuhan dimuliakan di atas bumi ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap memuji Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dia Allah yang tidak pernah gagal. Kita mau naikkan pujian ini sama-sama Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang luar biasa buat kehidupan kita. Dan biar saat ini kita mau nyatakan itu di hadapan Tuhan. Dia tak pernah gagal. Di dalam kehidupan kita semua, amin. Amin. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan saat ini, ada berapa banyak kita yang ada di tempat ini. Seringkali kita diperhadapkan dengan suatu hal yang mungkin kita nggak ngerti, kita nggak tahu jawabannya apa, kita nggak tahu kenapa itu terjadi.
Tapi percaya bahwa di setiap kejadian yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita, itu semua mendatangkan kebaikan. Itu semua tidak akan pernah lepas dari kendali Tuhan. Biar kalau saat ini kita boleh ada di hadapan Tuhan, percayalah bahwa Dia Allah yang baik, Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kita. Duduk, diam, tenang dan percaya bahwa pertolongannya tidak akan pernah terlambat buat setiap kita. Amin. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi. Engkau Bapa yang mengasihi. Amin Tuhan. Engkau pandang bentuk dan rupa. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa. Bapa yang mengajariku Yes, Tuhan. melewati badai langit biru yang buatku terbang bagaikan raja wali mengatasi segala percobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Engkau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Percaya Dia Bapa yang mengasihi kita. Engkau Bapa. Yang mengasihi Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. pandang bentuk dan rupa. Rasakan bahwa Dia Bapa yang baik. Kau mengasihiku Dia Allah yang luar dengan biasa buat kehidupan sepenuh kita. hati. Yes Lord. Tak pernah sama Terima kasih Tuhan. dunia ini. Engkau Bapa. Bapa yang mengajariku
di hadapan Tuhan saat ini. Ya Bapa yang baik dalam kehidupan kita. Bersyukur kita punya Allah yang baik. Bapa yang luar biasa. Haikkan pujian di hadapan Dia saat ini. Hanya Dia satu-satunya yang mengerti seluruh kehidupan kita. Bapakku yang baik. Datang menyebutmu Engkau Bapa yang baik. Kami ingin ada bersama dengan Tuhan. Sebab Engkau pribadi yang sangat mengerti seluruh kehidupan kami. Haleluya. Sebab Kau Bapakku yang baik. Katakan Kau Bapakku yang baik. Di pertengahan ibadah ini Tuhan, kami mengucap syukur buat segala hal yang luar biasa yang Tuhan berikan pada kami. Segala pujian, segala penyembahan, hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Semua itu kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Oh yang mengerti tetesan air mata kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dimanapun kami berada Tuhan, sebentar kami akan Tuhan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai Tuhan, pakai lidah bibir hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kuat kuasa-Mu, supaya meleburkan hati kami Tuhan. Dapat membawa benih itu bertumbuh dan bertumbuh Tuhan. Tuhan berikan hati kami yang subur, hati yang siap ditanam oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Beri hati kami yang lembut. Kalau firman-Mu Tuhan, kalau firman-Mu dapat bertumbuh dalam hidup kami Tuhan, kami percaya akan berbuah-buah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kekerasan hati kami buang dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya hati yang subur, hati yang siap ditanami firman Tuhan ada pada kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan, Shalom, salam sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Di hari Sabat Raya yang diberkati Tuhan minggu ini, saya percaya Tuhan yang adalah Bapa kita yang baik, siap dan akan selalu memberkati Bapak Ibu semua. Baik yang secara langsung mengikuti kegiatan ini di gereja maupun jemaat Tuhan yang bersama-sama beribadah secara online di rumah. Percayalah Bapa kita tetap baik. Dia sungguh baik untuk kita semua. Janji kasih, janji kesetiaan yang Tuhan nyatakan lewat firman-Nya, percayalah Dia akan genapi untuk kita yang senantiasa berharap berserah hanya kepadanya. Puji Tuhan, salam kasih kami dari tempat ini untuk Bapak Ibu semua yang mengikuti ibadah ini. Percayalah berkat Sabat Raya akan Tuhan curahkan di keluarga kita, di masing-masing pribadi yang bersama-sama beribadah kepada Tuhan hari ini. Puji Tuhan. Mari umat yang dikasihi Tuhan, kita renungkan firman Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, sesuai dengan doa yang sudah dinyatakan tadi. Beri kerendahan hati kepada kami, beri kepada kami tanah yang subur, yang siap ditaburi. Saatnya mari izinkan Tuhan dan benih ilahi, yaitu firman Tuhan, memberkati Bapak Ibu semuanya. Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-20 sampai 21. Sekali lagi mari kita membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-20 sampai 21. Saya tunggu beberapa saat. Ya, mari kita membuka Alkitab kita semuanya Bapak Ibu. Kita teliti, kita renungkan firman Tuhan ini supaya jadi kekuatan dan kedewasaan iman dan rohani kita. Roma pasal yang keempat, 20-21. Saya baca untuk Bapak Ibu semua, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa. Sekali lagi, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Amin. Satu firman kebenaran untuk kita semua. Minggu yang lalu kita belajar ketaatan dari seorang yang namanya Abraham. Meskipun sekali lagi bukan karena dia memiliki banyak keturunan, dia memiliki segala yang dia kasihi, yaitu putra-putri yang banyak. Tidak, meskipun 25 penantian untuk mendapatkan keturunan. Terus kemudian Tuhan minta anak yang dikasihi, anak yang tunggal, yaitu Ishak. Tetapi ketaatan Abraham luar biasa. Ada respon yang dia tunjukkan dan kita bisa lihat. Keesokan harinya, sekali lagi, keesokan harinya, setelah dia dapat perintah itu, ketaatan membuahkan berkat bukan kutuk. Mari terus belajar tentang yang namanya ketaatan. Taat terhadap segala perintah Tuhan. Kalau kita bisa melakukan apa yang Tuhan katakan lewat firman-Nya, kita tidak akan pernah menerima akibat dari meremehkan perintah. Tetapi kita akan menerima balasan berkat yang melimpah
karena kita melakukan perintah. Masih ada hubungan sedikit dengan apa yang kita baca barusan Bapak Ibu. Judul perikop di atas dinyatakan Abraham dibenarkan karena iman. Untuk mendapatkan Ishak sebagai wujud dari janji Allah kepada keluarga Abraham. Ya ini Bapak Ibu. Abraham penuh keyakinan. Abraham memperkuat imannya. Kenapa? Dengan alasan bahwasanya dia percaya, dia yakin Allah itu berkuasa. Baik yang di gereja maupun yang di rumah mengikuti kegiatan ibadah ini, katakan di dalam hatimu dengan keras, Allahku berkuasa. Allahku berkuasa. Sekali lagi, Allahku berkuasa. Untuk apa? Melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Ada banyak orang hanya berkata-kata, tapi tidak bisa merealisasikan apa yang ia katakan. Dengan segala keterbatasan manusia, kita kadang-kadang mentolerir akan hal itu. Oh ya nggak apa-apa, manusia kan terbatas. Meskipun dia berkuasa, tapi kalaupun tidak melakukan apa yang dia katakan, ya itulah manusia. Kita kadang-kadang dibuat kecewa Bapak Ibu dengan yang namanya manusia. Manusia yang masih sama-sama nginjak bumi ini, kita kadang-kadang dibuat kecewa. Tetapi yakin dan percaya, keyakinan Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu terus memperkuat iman Bapak Ibu itu harus. Untuk menyatakan apa? Allahku berkuasa. Apa yang Ia janjikan akan Ia lakukan. Seperti Abraham. Dengan penuh keyakinan dia menyatakan Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Dan lewat firman Tuhan kita tahu, Tuhan berjanji apa kepada Abraham? Keturunanmu akan seperti bintang di langit, pasir di tepi laut. Demikianlah nanti Abraham keturunanmu. Itu pernyataan janji dari Tuhan kepada pribadi Abraham. Abraham percaya Allah berkuasa. Ia akan melaksanakan apa yang Ia janjikan. Dan terbukti. Kita bisa melihat sejumlah kumpulan manusia tersebar di seluruh dunia ini. Keturunan Abraham. Luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, keyakinan bahwa Allah berkuasa ini harus ada di dalam hati, roh, jiwa, pikiran Bapak Ibu. Allahku berkuasa. Suamiku mungkin kuasanya terbatas. Istri kuasa terbatas. Pemimpin kuasa kadang terbatas. Tetapi katakan kepada diri kita sebagai wujud mantapnya iman kita. Allahku yang kusembah berkuasa dan Dia tak terbatas. Apa yang Ia firmankan akan Ia lakukan. Untuk saya, untuk keluarga, untuk pergumulan, dan lain sebagainya. Sekali lagi, saya mau bangun di pendahuluan kita renungkan firman Tuhan ini dengan satu keyakinan, Allahku berkuasa. Yesusku berkuasa. Tuhan yang kusembah berkuasa. Sekali lagi, berkuasa dan berkuasa. Ketika kita dengan keyakinan menyatakan itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya. Tuhan dari surga, oh iya betul, aku berkuasa. Seperti yang kau imani dan kau percaya, aku akan lakukan untukmu, untuk keluargamu, untuk pekerjaanmu, untuk masa depan anak-anakmu, untuk apa yang kau sedang gumulkan dan doakan. Tuhan akan menyatakan yang terbaik.
Kita lihat contohnya, Bapak. Bukan Roma, tapi kita buka 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja pasal 17, kita akan membaca ayat yang ke-9. Saya tunggu beberapa saat untuk Bapak Ibu bisa membuka kebenaran ini. 1 Raja-Raja pasal 17, kita akan merenungkan ini, luar biasa. Ayat yang ke-9. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Ketahuilah, coba baca yuk. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Peristiwa Elia dan janda di Sarfat. Karena ketaatan. Sekali lagi, karena ketaatan. Kita bisa melihat bahwasanya Tuhan berkuasa memerintahkan. Ini loh. Tuhan berkuasa memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ini perintah Tuhan tujukan kepada Elia. Dari sini kita tahu, Elia juga tahu kemahakuasaan Allah yang luar biasa. Yesus berkuasa memerintahkan. Angin ribut bisa reda. Topan sakal yang begitu besar reda. Tanpa hitungan jam, hari, bulan. Diam, tenanglah. Lalu danau itu teduh sekali, kata firman Tuhan. Yesus, Tuhan yang Bapak Ibu sembah, berkuasa memerintahkan. Pengalaman Elia setelah dia merasa kehausan akibat sungai Kerit sudah mulai sedikit aliran airnya, burung gagak juga tidak kasih dia roti lagi akibat kekeringan yang hebat. Elia diperintah, ayo pergi ke Sarfat. Pergi ke Sarfat. Di Sarfat ketahuilah, aku Tuhanmu telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Kalau Elia dengan logikanya, Tuhan, terus berdiskusi dengan Bapa, dengan yang memerintah. Sungai Kerit aja sudah habis air. Burung gagak sudah tidak datang lagi kasih saya daging sama roti. Kecuali Tuhan kasih perintah kepada, pergilah ke Raja A, pergilah ke saudagar B, pergilah ke pengusaha C, pergilah kepada orang-orang yang menurut pandangan Elia berhasil, punya harta melimpah. Ya aku bisa nurut Tuhan, bisa datang ke sana. Nah ini saya diperintah untuk saya pergi ke Sarfat menemui seorang janda. Di antara banyak, mungkin ada juga yang kaya raya, janda kaya raya. Tetapi di Sarfat nanti yang Bapak Ibu bisa lihat dan Bapak Ibu mungkin sudah sama-sama baca, tahu
Janda ini tidak punya apa-apa. Tapi ngerti, kita harus ngerti. Ketika Tuhan memerintah, di situ ada kuasa Tuhan yang hebat. Bagi orang yang mau taat kepada Tuhan. Coba, kalau Elia tidak pergi ke Sarfat, tidak menemui seorang janda itu, gak akan ada kuasa. Karena apa? Tidak ada ketaatan. Tapi karena ada ketaatan, Elia tahu kemahakuasaan Tuhan yang luar biasa. Yang pertama, kita harus tahu Tuhan berkuasa memerintahkan sesuatu. Untuk jalan diberkatinya engkau, untuk jalan disembuhkannya engkau, untuk di jalan terjawabnya semua doamu, Tuhan berkuasa memerintahkan sesuatu. Ya sudah, mari kita ambil satu sikap. Aku mau taat sama perintah Tuhan. Taat sama perintah Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, aku akan kerjakan dan lakukan. Tuhan berkuasa memerintahkan. Yang mungkin kadang tidak bisa kita pikir, kok iso ya? Tuhan perintahkan, aduh sebenarnya itu tidak ada dalam bayanganku. Tetapi kok jadi jalan aku diberkati. Kok jadi jalan aku dipulihkan. Tuh dahsyat Tuhan. Tuhan bisa memerintahkan. Yang kadang-kadang tidak habis di logika kita. Kuncinya punyailah sikap taat. Tuhan akan berkati Bapak Ibu dan saya. Luar biasa. Coba kita baca lagi. Ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Kenapa kok begitu? Tidak punya apa-apa lagi. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah padaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Baca yuk. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan 1 hari saja. Betul? Beberapa waktu lamanya tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Yang kedua, Tuhan berkuasa menyediakan. Ini orang baru kenal. Janda Sarfat dan Elia kan baru kenal. Zaman dulu tuh enggak ada WA-an, enggak ada pertemanan di Facebook, enggak ada Instagram, enggak ada Bapak Ibu. YouTube itu enggak ada. Orang bisa ngerti, kenal dan lain sebagainya, enggak ada. Ini baru kenal. Jadi Elia dan Janda Sarfat itu baru kenal, ketemu di pintu gerbang. Coba, Janda Sarfat bisa memilih untuk menolak. Lagi ketemu, ngobrol-ngobrol. Aku ini gak punya apa-apa Tuhan. Aku gak punya apa, cuma tepung, sedikit minyak. Ini sih ngumpulin kayu, habis ini nanti kita masak. Setelah kita masak, kita makan. Setelah kita makan, ya sudah kita mati karena sudah tidak punya apa-apa. Lah Elia loh, lagi kenal Bapak, baru kenal. Ya sudah, buat seperti yang kau katakan, tapi buat aku dulu. Yang kamu masak,
kasih aku dulu. Baru kamu kasih ke anakmu dan makanan. Coba Bapak. Logika berpikir mana kira-kira Bapak Ibu ya? Kakek kenal, tinggal sedikit makanan, harusnya untuk mereka berdua, tapi kata Elia apa? Buat untuk aku dulu, baru makanan nanti. Janda Sarfat ini bisa menolak. Kurang ajar kamu. Tidak tahu pengertian kamu. Bisa juga. Terus dia tidak akan melakukan apa yang diperintahkan Elia. Bisa. Bisa. Tapi sekali lagi, ketaatan. Dilakukan tuh, dibuat, dikasih ke Elia dulu, baru dia makan bersama dengan anaknya. Disinilah Tuhan berkuasa, menyediakan. Tak terpikir, itu tempayan, itu buli-buli, terus berisi makanan. Coba Bapak Ibu, kalau janda Sarfat ini tidak menerima, tidak melakukan, tidak akan pernah kuasa Tuhan untuk mencukupkan keluarga ini tidak akan pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Kembali lagi ketaatan. Ketaatan membuat Elia tambah sekarang. Janda Sarfat tahu bahwa Tuhan berkuasa untuk menyediakan. Filipi 4:19, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Percayalah akan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Allah kita sanggup menyediakan asal engkau taat, asal engkau menuruti perintah Tuhan. Jangan kau anggap apa yang Tuhan katakan itu aneh. Seperti janda Sarfat. Dia bisa mengatakan, oh perintahmu itu aneh Tuhan. Bisa. Perintahmu itu tidak masuk akal Tuhan. Bisa. Tetapi tidak janda Sarfat lakukan. Meskipun di luar akalnya yang diperintahkan oleh Elia. Dia lakukan. Dia masak. Dia kasihkan ke Elia. Baru dia makan bersama dengan anaknya. Ingat. Perintah Tuhan tidak akan pernah aneh untuk engkau dan saya yang percaya kepada Dia. Sekali lagi, jangan pernah menganggap perintah Tuhan itu aneh. Ketika kau sudah menganggap perintah Tuhan itu aneh, bermainlah logika kita. Berdiskusilah kita dengan Tuhan. Ujung-ujungnya apa? Kita tidak akan melakukan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan ini bukan berisi kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Ketika firman Tuhan adalah kebenaran, ya oke. Ayo kita kerjakan dan lakukan dengan taat. Dan lihat Tuhan berkuasa menyediakan apa yang kita perlu. Coba kita baca yang ketiga. Ayat yang ke-22. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Setelah peristiwa ketaatan Elia pergi ke Sarfat, setiap peristiwa lagi ketaatan janda Sarfat. Lah kok anak perempuan dari janda ini meninggal? Rasanya gimana gitu ya? Sudah taat, tetapi masih ada peristiwa terakhir yang menyesakkan hati janda Sarfat ini. Ketaatan demi ketaatan tidak akan pernah mendatangkan kutuk atau akibat yang membuat orang menderita selamanya. Di dalam Tuhan ada tetap pemulihan. Yang ketiga, Tuhan berkuasa menghidupkan
Dahsyat. Dari peristiwa ini kita ngerti sesuatu. Tuhan, aku sudah taat kemarin. Tuhan, hari ini aku sudah taat. Di jam selanjutnya kenapa kok terjadi ini dalam hidupku? Bapak Ibu mau berhenti taat? Jangan. Jangan. Tetap percaya, tetap berharap. Karena apa? Ketika kita berdoa, doa karena kita taat kepada Tuhan, doanya didengar. Contohnya Abraham, contohnya Ishak, contohnya Yakub. Kita juga lihat contoh Elia ini. Ayat 21 atau ayat 20. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, berdoalah Elia. Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali. Dan berserulah kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Ini doa Elia. Ayat 22. Tuhan mendengarkan permintaan Elia. Hebat ya. Elia minta didengar sama Tuhan. Nyawa anak itu pulang. Sehingga apa? Bangkit kembali. Dahsyat. Doa orang yang taat didengar oleh Tuhan. Doa orang yang taat didengar oleh Tuhan. Tuhan sanggup menghidupkan, dan menghidupkan. Usaha-usaha yang mau bangkrut, Tuhan sanggup menghidupkan. Asal engkau taat. Doa orang taat didengar Tuhan. Sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, percayalah. Tuhan kuasa menghidupkan. Keluarga mungkin yang diambang kehancuran. Sekali lagi, doa orang taat didengar sama Tuhan. Tuhan sanggup dan berkuasa menghidupkan. Sekali lagi, yakinkan dirimu hari ini. Bersyukurlah akan Dia yang berkuasa. Bersyukurlah. Kau mengenal pribadi yang berkuasa. Berkuasa memerintahkan. Berkuasa menyediakan. Dan berkuasa menghidupkan. Dia tidak akan pernah tinggalkan engkau. Tuhan selalu berserta dengan engkau. Bagi orang yang taat. Bagi orang yang setia. Bagi orang yang menuruti firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia. Atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Katakan Allah kuasa melakukan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Nyanyikan ini dengan penuh keyakinan. Allahku, ya Allahku maha kuasa. Dia ampuni yang berdosa. Dia ampuni yang berdosa. Sembuhkan yang sakit. Allah ku maha kuasa. Katakan Yesus kuasa melakukan. Yesus kuasa melakukan segala
ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Yesusku, Yesusku maha kuasa. Lagi Yesus kuasa, Yesus kuasa melakukan segala perkara. Yesus ku maha kuasa. Dia ampuni, Dia ampuni yang berdosa. Sembuhkan, sembuhkan, terima kasih Jesus ku maha kuasa. Yesus ku maha kuasa. Yesus ku maha kuasa. Katakan lagi, Yesus ku maha kuasa. Yesus ku maha kuasa. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bagi Terima kasih untuk kami. kebenaran. Kami mau lebih lagi semakin disempurnakan di dalam ketaatan kami. Semakin disempurnakan Haleluya. di dalam ketaatan kami. Sehingga kami boleh melihat, mengalami kuasa Tuhan. Terima kasih. Allah kuasa Melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan dunia ini karena Dia berkuasa. Dia ciptakan seisi Atur segala masa atur karena Dia maha kuasa. segala masa. Allah ku maha kuasa. Katakan dengan iman dan yakin, Allahku maha kuasa. Allah ku maha kuasa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini Tuhan, makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terima kasih. Bersyukur darah Yesus menyucikan kami, mengampuni segala kelemahan, dosa kami. Kami percaya perkenanan Tuhan melayakkan kami untuk kami datang kepada Tuhan, melayani Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Lewat firman Tuhan ini kami mengerti tentang kekuasaan-Mu yang tak terbatas, yang Kau akan berikan jadi pengalaman rohani dan iman kami di masa pandemi ini. Tuhan akan memberikan kepada kami semua pengalaman rohani di masa pandemi ini. Tentang kemahakuasaan-Mu yang tak terbatas. Asal kami taat Tuhan. Taat sama perintah Tuhan. Taat sama firman Tuhan. Taat sama apa yang Kau katakan lewat kebenaran-Mu. Terima kasih. Mampukan kami untuk kami bisa hidup seturut apa yang Tuhan katakan dan perintahkan. Roh Kudus,
Bantu kami, Roh Kudus, tolong kami, Roh Kudus, Roh kebenaran, penolong kami, tolong kami. Terima kasih, terima kasih. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sebagai yatim piatu. Engkau datang kembali kepada kami. Engkau memberkati kami semuanya lewat firman Tuhan ini. Terima kasih, terima kasih. Bapa yang baik, kami berdoa untuk Indonesia. Berkati Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin kami. Berkati para pemimpin kami. Kami berdoa untuk tenaga medis. Berkati mereka semua. Kami juga berdoa untuk aparat. Berkati mereka semua. Terlebih masyarakat Indonesia. Bahkan lebih luas lagi dunia di mana kami ada dan tinggal. Berkati dan berkati. Kau sanggup melimpahkan kekuasaan-Mu yang tak terbatas itu Tuhan. Buat kami umat-Mu menangkap pesan Tuhan ini. Asal kami taat. Taat dan taat. Seperti Elia. Seperti Abraham. Seperti janda Sarfat. Tanpa harus berdiskusi dengan Engkau. Tanpa harus meremehkan Engkau dan firman-Mu. Taat dan taat. Tuhan sudah sediakan berkat untuk kami. Tuhan sudah sediakan pertolongan untuk kami. Sehingga kami boleh menikmati kemahakuasaan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kota kami Madiun. Berkati keamanan, berkati dengan kesejahteraan, ketentraman, dan damai sejahtera. Terlebih kami berdoa untuk umat-Mu, tolong mereka. Keluarga-keluarga yang ada, biar tetap satu di dalam Tuhan. Ikat kami terus di dalam kasih Tuhan yang luar biasa itu. Sehingga kami saling mendukung di dalam doa di tempat kami masing-masing. Ikat terus kami Bapa, sehingga kami boleh terus jadi berkat. Dimanapun berada, lewat perkataan kami, tindak tanduk tutur kata kami. Jadikan kami berkat, terang dan garam dimanapun kami berada. Terima kasih. Umat-Mu yang sakit kami percaya. Engkau maha kuasa menyembuhkan, memulihkan. Mujizat-Mu masih ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Tuhan dengan mujizat-Mu yang luar biasa, menolong umat-Mu semuanya. Mereka yang susah pasti Tuhan sudah hibur, karena Engkau juga maha kuasa. Mereka yang sedang bepergian keluar kota, ataupun mereka harus bekerja, sehingga mereka harus meninggalkan kota ini. Kami percaya Engkau juga berkuasa melindungi. Allah Immanuel menyertai mereka semuanya. Terima kasih, terima kasih. Kami yakin sekolah anak-anak kami diberkati Tuhan. Karena Engkau juga maha kuasa memberkati pendidikan anak-anak kami. Pekerjaan kami juga diberkati Tuhan. Pergumulan kami juga diberkati Tuhan. Karena Engkau maha kuasa memenuhi segala kebutuhan kami. Seturut dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Apapun yang umat-Mu persembahkan, korbankan sebagai rasa syukur mereka kepada Tuhan. Persembahan persepuluh mereka, persembahan khusus mereka, apa yang mereka bawa dan persembahkan kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan memberkati mereka, mengembalikan apa yang mereka persembahkan. Seturut dengan janji firman-Mu, apa yang Kau tabur itulah yang Kau tuai. Tuhan memberkati dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami taat untuk senantiasa datang beribadah kepada-Mu. Sampai akhir kami menutup mata, kami mau tetap setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, di hari yang diberkati, di minggu yang diberkati, kami mengangkat tangan kami kepada-Mu. Tuhan, Bapa kami, berkati kami, berkati kami. Jemaat yang dikasih Tuhan, yakin dan percaya bahwa Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan kepadamu damai sejahtera. Engkau tetap naik dan tidak turun, tetap jadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang engkau kerjakan bersama dengan Tuhan, pasti berhasil, sukses, diberkati oleh Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Abraham,
Allah Ishak, Allah Yakub. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus limpah, tercurah, memberkati masing-masing pribadi yang bersekutu bersama-sama hari ini. Pada kesempatan yang diberkati Tuhan hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali, limpah berkat Tuhan atas hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur, sebab hari ini Tuhan berkati kami, sebab hari ini Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, syukur Bapak. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Selamat sore, selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.